Acara peresmian Masjid Al-Amin Ohol Matahaulat Ki Besar Kabupaten Maluku Tenggara yang berlangsung beberapa hari lalu, berjalan dengan baik dan penuh hikmat. Masjid ini diresmikan oleh Bupati Maluku Tenggara dan Ketua DPR di Kabupaten Maluku Tenggara. Prosesi adat penyambutan Bupati Maluku Tenggara bersama rombongan oleh Petua Adat Ohol Matahaulat. Tarian adat Ohol Matahaulat menyambut kedatangan Bupati dan rombongan. Tarian ini menggambarkan penghormatan kepada setiap tamu. Kalau sudah diawali dengan salawat, insya Allah semua berjalan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati anggota DPD RI Adinda Sanusi Rahmanus yang begitu memberikan harapan-harapan, tetapi kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Tual yang hadir, yang saya hormati Guru Besar Unpati Patimura Profesor Dr. Zainuddin Matanubun, luar biasa. Profesor ini hampir rata-rata berasal dari Ki Besar. Ada beberapa orang lagi sebelumnya, termasuk Profesor Dr. Edo Rahil, Profesor Dr. Edo Rahantoknam, Profesor Dr. Alex, Profesor, ada beberapa sekali yang saya hitung. Karena kalau kita membangun daerah ini tanpa akademisi, tentu tidak akan kita mampu. Kita membangun harus selalu pendekatan akademis. Dan alhamdulillah, seperti apa yang saya kemarin bicara di Oibait, hari ini juga bicara yang sama. Kalau nanti saya bicara Oibait berbeda dengan yang di sini, berarti itu bukan ciri khas seorang pemimpin. Bilang di sana A, berarti di sini juga A juga. Di Ohoi lain juga A juga. Karena memang Oibait tidak bisa dipisahkan. Dan Matahaulat, Matahaulat tidak bisa dipisahkan dari Oibait. Dan juga Oibait Matahaulat tidak bisa dipisahkan dari diri beta lain. Kira-kira seperti itu. Yang saya hormati rekan-rekan Forkopimda, Ibu Ketua PKK Kabupaten Tenggara, Rat Orangkai, Pak Rektor Uningrat, dan seluruh pimpinan organisasi yang hadir, pimpinan dan anggota DPRD, Ketua Fraksi Provinsi DPRD Provinsi Maluku, Ketua DPRD Kabupaten Tenggara, beserta seluruh anggota DPRD, baik Provinsi maupun Maluku Tenggara yang hadir, dan Adinda mantan Bupati Herman Adrian Kedubun yang saya hormati. Kemarin saya bilang di Oibait dalam kampanye saya sebelumnya, dan saya ulangi lagi, bahwa saya memang sampaikan dalam kampanye saya bersama Pak Etus beberapa waktu yang lalu bahwa saya mau meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh Adinda Herman Adrian Kedubun. Alhamdulillah, puji Tuhan, Adi nggak usah ragu, apa yang Adi tanamkan, beta lanjutkan. Amin. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita keluasan untuk melakukan sesuatu di jalan Allah. Tentu ini semua terjadi bukan karena manusia, tetapi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW kita sampaikan salam
kepada beliau baginda Rasulullah SAW yang hadir untuk memberikan petunjuk kepada kita semua dalam langkah, dalam pegangan kehidupan kita. Memang betul, kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang Muslim saja, tetapi melibatkan semua unsur di dalamnya. Yang pertama, karena kita, mohon maaf saya mau sampaikan bahwa kita berlandaskan selama saya dan Bapak Etus dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, kami berlandaskan kepada 3 huruf. 3 huruf ini dalam bahasa K, Aka, Adata, Kubni, Angam. Kalau di Indonesia kan berarti apa? Adat, pemerintah, dan agama menyatu jadi satu, dan itu adalah menjadi tumpu dalam kepemimpinan kami. Sorin belat inwah nadiwai, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk tepoing pukutin papu bangku batu melakukan pembangunan di daerah ini, baik dari sisi agama, sisi yang lain. Dan alhamdulillah terbukti saya tidak mungkin melepaskan diri dari ketua UKB, saya tidak akan melepaskan diri dari pendeta, saya tidak akan melepaskan diri dari pastor, ustadz, dan lainnya. Kami selama ini alhamdulillah berjalan bersama-sama sampai hari ini. Memang pasti dalam perjalanan itu ada badai. Insya Allah badai itu dia berlalu. Kalau nggak ada yang bikin amin, ikut amin di full ayat Insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan masjid yang mewah, masjid yang bagus, dan itu kita semua punya cita-cita. Supaya saudara-saudara, mohon maaf, saudara-saudara saya yang Kristen juga harus tahu, bukan hanya masjid, kebetulan secara kebetulan ini berturut-turut, Masjid Oibaid dan Masjid Mataholat hari ini, dan besok tuh ada gereja di Fako. Tetapi nilai yang diberikan kalau masjid itu rata-rata ya 1 miliar, 1,5 miliar. Taruhlah misalkan gereja Protestan di WAP, itu sampai hari ini yang kami berikan adalah 3 miliar 750 juta. Penanda tanganan prasasti peresmian Masjid Al-Amin Ohoy Matawolat oleh Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan Ketua DPR di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Ali Ingratubun SPG, jabatan adalah Ketua Panitia Peresmian Masjid Al-Amin Ohoy Matawolat, Kecamatan Kebesar, Kabupaten Maluku Tenggara. Persiapan apa saja yang terkait dengan kegiatan kemarin? Sehubungan dengan kesiapan untuk persiapan peresmian Masjid Al-Amin, yaitu bertolak dari rapat keluarga besar Ohoy Matawolat pada tanggal 9 Mei 2023 di Ohoy Matawolat. Saya dipercayakan oleh Kepala Ohoy dan masyarakat sebagai Ketua Panitia, di mana dalam panitia itu panitia inti, kemudian ada beberapa seksi, kemudian saya sebagai Ketua Panitia dan para kepala atau ketua-ketua seksi itu mempersiapkan segala hal sehubungan dengan tupoksi seksi masing-masing, baik itu seksi konsumsi, acara, perlengkapan, transportasi, bahkan seksi kesehatan. Pelaksanaan acara peresmian itu harus sukses dengan dukungan dari keluarga besar Ohoy Matawolat, baik yang tinggal di Ohoy Matawolat, kemudian dukungan yang paling dominan adalah uyaan sesepuh baik yang ada di Ohoy Matawolat, yang tinggal di Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, bahkan yang ada di perantauan dalam segala bentuk, sehingga pelaksanaan peresmian pada hari ini adalah sukses bersama peresmian Masjid Al-Amin Ohoy Matawolat, keluarga besar Ohoy Matawolat secara keseluruhan. Terima kasih. Baik, nama saya Dr. Mokhtar Ingratubun MSI. Kapasitas di Ohoy Matawolat sebagai sesepuh Ohoy Matawolat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kalau bisa Bapak ceritakan sedikit story tentang
pembentukan panitia sampai pembongkaran Masjid Ohi Al-Amin Mataholat, peletakan batu pertama sampai berakhir pengresmian ini. Baik, alhamdulillah bahwa awal itu pemikiran dari sesepuh dan oleh masyarakat Mataholat bersama dengan pemerintah OE dan imam beserta jemaah dengan mencermati kondisi masjid yang awal, yaitu Masjid Al-Amin yang dibangun kurang lebih 30 tahun yang silam oleh kami dan orang-orang tua saudara-saudara masyarakat kami, dengan perkembangan masyarakat serta jemaah yang begitu pesat, sehingga kondisi masjid itu juga ditelan masa dengan kapasitas juga sangat terbatas, sehingga muncullah ide pemikiran dari keluarga besar OI Mataholat, terutama para jemaah dan pemerintah OI serta imam, untuk membangun masjid yang representatif untuk bisa menjawab kapasitas menampung warga masyarakat OI Mataholat. Syukur alhamdulillah kemudian telah disetujui oleh pemerintah OI dan sesepuh untuk mengeluarkan surat keputusan Kepala OI pada bulan Januari tahun 2021, dan syukur alhamdulillah kurang lebih dalam jangka waktu 1 bulan itu panitia terbentuk. Kemudian panitia bekerja dengan selalu berkoordinasi dan didampingi oleh para sesepuh, sehingga apa yang menjadi harapan daripada panitia itu masjid yang awalnya itu yang tidak representatif kemudian telah ditetapkan untuk peletakan batu pertama itu pada tanggal 16 Januari tahun 2021 oleh Bupati Maluku Tenggara. Di skala itu adalah Bapak Haji Dr. Anus Muhammad Tahir Hanubun pada tahun 2021, tepatnya tanggal 16 Januari. Kemudian dalam proses pelaksanaan pembangunan tersebut juga mendapat bantuan dari pemerintah daerah sebesar 1 miliar rupiah. Dan kemudian setelah panitia itu terbentuk dan peletakan batu pertama pada tanggal 16 Januari itu juga, pada hari itu juga diambil keputusan untuk merubah atau membongkar masjid lama itu. Kemudian pada bulan Februari 2021 itu langsung diproses lanjut oleh panitia dalam bentuk action berupa pembangunan. Dan syukur alhamdulillah dalam proses pembangunan itu mendapat perhatian dan dukungan pun baik dari warga masyarakat OI Mataholat jemaah maupun para sesepuh serta keluarga besar OI Mataholat yang berada di seantero Nusantara atau dari Sabang sampai ke Merauke, daerah Jakarta, Papua, Maluku, Seram, Maluku Tenggara Barat maupun Surabaya, Makassar dan Kabupaten Kepulauan Riau. Kira-kira Masjid OI Mataholat menampung berapa jemaah? Dengan kapasitas masjid itu berukuran 13 kali 13 meter bujur sangkar, dengan kapasitas itu berkisar antara 150 orang untuk satu kali bisa menampung jemaah OI Mataholat itu. Harapan untuk masyarakat OI sebagaimana kita ketahui bahwa kemarin pada tanggal 9 September 2023 itu telah diresmikan oleh Bupati Maluku Tenggara yang dihadiri oleh Forkopimda, dan juga turut serta kehadiran dari keluarga besar, baik itu sesepuh kita Bang Senator dari anggota DPD Republik Indonesia Bang Sanusi bersama dengan keluarga, dan keluarga besar dari Papua yaitu dari Jayapura, dari Sorong maupun dari Manokwari serta Fakfak dan Kiamana. Tidak terlepas itu juga tapi dari Semarang, dari Surabaya, dari Makassar, dari Ambon, Seram, Kabupaten Kepulauan, pada intinya adalah seluruh keluarga besar OI Mataholat yang berdomisili di seantero Nusantara ini ada perwakilan, dan bersama-sama dengan Forkopimda Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tua yang juga dihadiri oleh para komandan Kesatuan TNI dan Polri serta para tokoh adat, tokoh agama maupun tokoh masyarakat serta unsur pemuda serta unsur LSM dan seluruh keluarga besar baik itu Islam, Kristen, baik yang ada di KI kecil maupun terutama di KI besar secara menyeluruh itu, dengan jumlah kehadiran pada saat itu sekurang lebih sekitar 3.000 orang yang membanjiri OI Mataholat untuk memberikan doa restu dan menyaksikan secara langsung
peresmian Masjid Al-Amin Tahulat yang diresmikan langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Haji Muhammad Tahir. Anu pun bersama dengan Ibu Eva Ilia. Anu pun yang juga melaksanakan bagian tugas sebagai penguntingan pita. Dan syukur alhamdulillah proses itu berjalan dengan baik, lancar dan tertib. Dan terutama saya selaku sepuh ya mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik panitia secara keseluruhan, itu baik ketua panitia pembangunan, ketua panitia peresmian, ketua seksi acara, seksi usaha tanah, ibu-ibu konsumsi dan seluruh warga masyarakat Ohoi Mataholat yang turut terlibat di dalam mensukseskan pelaksanaan peresmian itu sehingga acara itu dapat memberikan nuansa yang sangat luar biasa untuk memberikan suatu rasa kebanggaan dan terharu terhadap seluruh tamu undangan yang datang pada saat ini. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.